Nah, oke teman-teman, selamat sore para KPM PKH maupun BPNT dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel ya. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT atau Bansos, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu, agar mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Pada hari ini saya akan memberikan informasi terkait BLT BBM. Nah, di sini yang pertama saya akan memberikan informasi bocoran jadwal pencairan BLT BBM tahap yang kedua. Kemudian, apakah untuk KPM PKH murni pencairan BLT BBM-nya melalui KKS atau kantor pos ya? Dan apakah untuk yang sudah terdaftar bisa mendapatkan surat undangan atau tidak? Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk pencairan ataupun penyaluran BLT BBM di tahun 2022 ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Nah, yang mana setiap tahapnya ini adalah sebesar Rp300.000. Nah, jadi untuk BLT BBM itu totalnya adalah Rp600.000 ya teman-teman. Akan tetapi dicairkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama 300, tahap yang kedua 300 lagi. Nah, dan untuk pencairan BLT BBM tahap yang pertama ini sudah dilakukan bulan ini ya, yaitu bulan September. Nah, sedangkan untuk pencairan BLT BBM tahap yang kedua, bocorannya itu akan disalurkan pada bulan Desember 2022 mendatang. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, sekarang ini masih tahap yang pertama sampai dengan bulan November ataupun bulan Oktober ya. Nah, jadi untuk tahap pertama ini belum selesai, kalian tunggu saja sampai bulan September maupun Oktober nanti. Nah, jadi untuk tahap yang kedua, bocorannya adalah di bulan Desember ya teman-teman, sesuai pernyataan dari Ibu Tri Risma hari ini selaku Kementerian Sosial. Nah, kemudian untuk pencairan BLT BBM ini ada 3 cara ya teman-teman. Nah, yang pertama, KPM penerima BLT BBM bisa mengambilnya langsung ke kantor pos terdekat ya teman-teman, dengan radius 500 meter jaraknya antara rumah dengan kantor pos terdekat. Nah, jadi yang pertama bisa dicairkan melalui kantor pos Indonesia. Nah, yaitu dengan syarat membawa surat undangan yang sudah diberikan oleh pihak PT Pos. Kemudian yang kedua, pencairan BLT BBM bisa dilakukan secara kolektif ya pengambilannya atau pencairannya. Nah, pengambilan kolektif ini adalah bisa melalui kantor desa ataupun kelurahan di daerah masing-masing ya, ataupun di kecamatan. Nah, jadi untuk yang kedua itu bisa dilakukan pencairannya secara kolektif, yaitu di desa ataupun di kelurahan. Nah, kemudian yang ketiga, pencairan BLT BBM bisa dilakukan dengan diantar langsung oleh petugas pos ya teman-teman ke rumah para KPM masing-masing. Nah, terutama untuk para KPM yang berada di daerah terpencil atau terpelosok yang susah diakses ya teman-teman. Nah, kemudian selain itu juga untuk para KPM lansia ataupun disabilitas berat ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu KPM yang harus diantar langsung ke rumahnya masing-masing ya oleh petugas pos untuk pencairan BLT BBM-nya. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos mengantri lama ya teman-teman, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dan perlu diketahui dari ketiga cara pengambilan ataupun pencairan BLT BBM tersebut, syarat yang harus dibawa untuk mencairkannya adalah yaitu membawa kartu KTP asli ya, ataupun kartu keluarga asli. Nah, jadi bisa kalian bawa salah satu ya antara KTP asli maupun
kartu keluarga asli. Nah, dan untuk KPM yang belum mendapatkan surat undangan, harap bersabar ya teman-teman, karena pencairannya ini secara bertahap. Jadi mudah-mudahan saja untuk yang belum dapat surat undangan, semoga menyusul ya teman-teman. Nah, dan undangan pengambilan BLT BBM ini diterbitkan oleh pihak PT Pos Indonesia ya teman-teman. Dan datanya itu sesuai yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan sistemnya bertermin atau bertahap ya teman-teman. Jadi tidak semua KPM langsung diberikan datanya ke kantor pos, namun secara bertahap. Nah, maka dari itu ada yang belum mendapatkan surat undangan karena namanya belum masuk ke dalam SP2D. Nah, jadi pada intinya sama seperti pencairan PKH ya teman-teman, bahwasanya untuk datanya itu dikirim ke kantor pos Indonesia secara bertahap ataupun bertermin. Jika kalian belum masuk ke dalam SP2D tersebut, maka belum bisa dicetak surat undangannya. Nah, kemudian selain itu juga, menurut pernyataan dari Direktur Utama PT Pos Indonesia, bahwa PT Pos Indonesia berharap akan selesai ya teman-teman dalam waktu 2 minggu pencairan BLT BBM ini. Nah, jadi pihak PT Pos ini berharap selesai dalam 2 minggu ya untuk pencairan BLT BBM ini. Jadi KPM semuanya berdoa saja ya, semoga semuanya lancar dan sesuai jadwal. Nah, kemudian untuk yang PKH murni, apakah akan melakukan pencairan di kantor pos atau lewat kartu ATM KKS ya? Jadi untuk para KPM PKH murni, untuk mendapatkan BLT BBM ini harus menunggu informasi selanjutnya ya. Karena siapa tahu bisa masuk ke kartu ATM KKS merah putih. Nah, yang penting mau lewat kartu KKS ataupun lewat kantor pos, yang penting kalian mendapatkan BLT BBM-nya ya. Nah, kalian sabar saja tunggu informasi selanjutnya. Karena mengaca pada penyaluran BLT minyak goreng kemarin, itu untuk KPM PKH murni pencairannya melalui ATM KKS merah putih. Nah, jadi kemungkinan juga untuk BLT BBM ini bisa juga ya, kemungkinannya lewat kartu ATM KKS merah putih. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi BLT BBM hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.